Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek kinasih, beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan pencarian melalui Google. Di sana saya menemukan beberapa tulisan yang bertebaran tentang Primbon Jawa. Di situ dikatakan misalnya bahwa Primbon Jawa merupakan warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada kehidupan masyarakat di Jawa. Jadi Primbon ini digunakan oleh masyarakat Jawa dalam rangka pemaknaan terhadap alam semesta. Kemudian ada juga beberapa tulisan yang saya temukan menggambarkan bahwa primbon ini merupakan produk kearifan lokal yang berwujud tekstual. Beberapa klaim yang lain menyatakan bahwa primbon itu merupakan produk warisan leluhur asli Jawa. Atau dengan kata lain, primbon ini substansinya atau isinya benar-benar asli Jawa. Nah, klaim-klaim semacam ini saya kira menarik untuk diperbincangkan. Bukan hanya tentang kedudukan kita primbon sebagai local wisdom, yang berwujud tulisan atau kearifan lokal yang berbentuk tulisan, tetapi kita mengacu pada satu pertanyaan, bahwa jika primbon itu benar-benar warisan leluhur Jawa, maka siapa sebenarnya yang dimaksud dengan leluhur Jawa tersebut? Kemudian juga klaim terkait dengan orisinalitas isinya atau keaslian isinya. Betulkah substansi atau isi dari primbon ini benar-benar asli Jawa? Nah, para pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sebenarnya hakikat dari keberadaan kitab primbon itu sendiri. Selamat menyaksikan. Para pemirsa sekalian, dalam kajian kita tentang kitab primbon ini, saya akan menggunakan salah satu kitab primbon yang saya kira isinya cukup lengkap. Jadi kitab primbon ini adalah seri kebatinan Baboning Kitab Primbon. Boleh dikatakan kitab primbon ini merupakan induk atau kumpulan dari sejumlah kitab primbon yang ada. Di dalamnya setidaknya mengandung sekitar 10 kitab primbon. Jadi kitab-kitab primbon yang termaktub dalam kumpulan kitab ini diantaranya yang pertama adalah Primbon Jawa Bekti Jamal, Kitab Wedomontro, kemudian Wejangan Wali Songo, kemudian yang keempat adalah Kitab Mantra Yoga, kemudian yang kelima adalah Kitab Primbon Jongko Ronggowarsito, kemudian yang keenam adalah Kitab Primbon Jawa, kemudian yang ketujuh adalah Kitab Primbon Sabdo Amerto. Kemudian yang kedelapan adalah Serat Panangguing Duwung. Jadi ini berkaitan dengan keris. Kemudian yang kesembilan adalah Kitab Pustaka Raja. Kemudian yang kesepuluh adalah Primbon Sabdo Sasmoyo. Jadi kita akan mencoba untuk melihat beberapa klaim yang tadi sudah kita bicarakan. Apakah kitab primbon ini substansinya atau isinya benar-benar merupakan warisan dari leluhur Jawa? Jadi siapa yang dimaksud dengan leluhur Jawa di sana? Kemudian yang kedua, apakah substansi dari kitab primbon ini isinya benar-benar asli Jawa? Untuk membahas persoalan ini, saya akan mencoba untuk mengulik isi dari kitab primbon Baboning Kitab Primbon. Di sini saya akan mencoba untuk mengulik isinya. Jadi kitab primbon yang pertama yang ingin saya dalami adalah kitab primbon Bekti Jamal. Jadi ini merupakan kitab pertama yang termaktub dalam kumpulan kitab primbon ini. Kalau kita melihat ke dalam isinya, ternyata isi dari kitab primbon ini memang tidak sepenuhnya asli berasal dari kalangan masyarakat Jawa. Jadi di dalamnya ada sejumlah pengaruh. Dan salah satu pengaruh yang cukup kental dalam kitab-kitab primbon yang termaktub dalam Baboning Kitab Primbon ini, atau kitab induk primbon ini, adalah pengaruh yang berasal dari ajaran Islam. Misalnya dalam kitab primbon Bekti Jamal ini, di sana ada sejumlah nabi yang kemudian dimasukkan untuk menggambarkan tentang keberadaan waktu. Misalnya ketika menggambarkan tentang konsep waktu, maka waktu-waktu yang ada di Jawa itu digambarkan atau disimbolkan dengan keberadaan nabi-nabi. Misalnya dalam tanggal Jawa 1, 6, 11, 16, 21, atau 26, maka dimulai dari jam 6 pagi, itu adalah saat Ahmad. Ahmad yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kemudian dimulai dari jam 8:24, maka itu adalah saat Jabaroil. Jadi ini adalah malaikat Jibril yang dimaksud. Kemudian mulai dari jam 10:48 adalah saat Ibrahim dan seterusnya. Jadi di sini kita melihat bahwa
waktu-waktu yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, terutama yang ada dalam kitab Primbon ini sudah dibedakan atau disimbolkan dengan keberadaan nama-nama nabi. Jadi diantaranya ada Nabi Ahmad, kemudian ada malaikat Jabaroil atau Jibril, kemudian ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yusuf, kemudian malaikat Israel, dan seterusnya. Jadi di sini kita melihat isi yang ada dalam kitab Primbon itu tidak sepenuhnya merupakan kebudayaan Jawa yang asli, dalam artian benar-benar budaya yang dimiliki oleh masyarakat Jawa tanpa mendapatkan pengaruh dari luar sama sekali. Justru di sini kita melihat bahwa kehadiran Islam di tanah Jawa itu memberikan pengaruh yang cukup besar bagi substansi yang terkandung dalam kitab Primbon. Para leluhur Jawa di masa lampau, mereka mendapatkan pengaruh itu, mereka mendapatkan pengajaran dari Islam, mereka diperkenalkan dengan beberapa konsep. Jadi diantaranya adalah konsep tentang kenabian dan konsep tentang malaikat. Oleh karena itu mereka kemudian mengolah itu, kemudian memasukkannya ke dalam kitab Primbon yang mereka susun untuk membicarakan tentang waktu-waktu yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, atau waktu ini dikenal sebagai wayah. Maka konsep waktu itu juga ditandai dengan keberadaan waktu-waktu sholat. Misalnya, wayah subuh. Wayah subuh itu dimulai sekitar jam 4.30, yaitu ketika manusia pada saat itu terbangun dari tidurnya. Kemudian yang kedua adalah wayah panglong. Jadi wayah panglong itu sekitar jam 7 pagi. Kemudian ada waktu lingsir wetan. Lingsir wetan ini dimulai dari sekitar jam 10 pagi, kemudian berakhir sekitar jam 11 siang. Kemudian setelah itu wayah beduk. Wayah beduk itu sekitar jam 12 siang, yaitu ketika posisi matahari berada di atas kepala. Kemudian setelah beduk adalah waktu luhur. Waktu luhur yang dimaksud tentu bisa kita kaitkan dengan sholat duhur. Jadi waktu dari sholat duhur, yaitu sekitar jam 13 siang. Kemudian setelah itu wayah asar. Jadi wayah asar itu adalah waktu sholat asar sekitar jam 16 sore kalau dicatat dalam kitab Primbon ini. Kemudian wayah maghrib. Wayah maghrib itu adalah surup srengenge, pada saat matahari saat itu mulai tenggelam di ufuk barat. Kemudian setelah itu yang kedelapan adalah wayah isya. Jadi ini adalah waktu untuk menjalankan sholat isya yang dimulai sekitar jam 7 malam. Kemudian yang kesembilan adalah wayah sirep. Waktu sirep ini adalah sekitar jam 24, yaitu pada saat tengah malam. Nah, dari sini kita melihat bahwa konsep waktu yang digunakan dalam Primbon, terutama dalam Primbon Bekti Jamal ini, itu ternyata menggunakan konsep waktu sebagaimana yang dimiliki oleh umat Islam. Di mana di dalamnya waktu-waktu sholat itu kemudian digunakan sebagai penanda waktu khusus di kalangan masyarakat Jawa untuk melakukan perhitungan waktu. Nah, berdasarkan waktu-waktu yang ditandai dengan konsep waktu yang ada dalam sholat ini, maka kemudian dengan perhitungan-perhitungan tertentu, orang yang mempelajari Primbon ini kemudian mereka menentukan saat-saat. Yang dimaksud dengan saat itu adalah waktu tertentu dengan kondisi tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama adalah saat Nabi Ahmad, kemudian yang kedua adalah saat malaikat Israel, kemudian yang ketiga adalah saat Nabi Yusuf, kemudian yang keempat adalah saat Nabi Ibrahim. Dan yang kelima adalah saat malaikat Jabaroil. Masing-masing saat ini memiliki karakteristik tertentu yang tidak bisa dipisahkan dari konsep waktunya. Misalnya, watak atau karakteristik dari saat atau waktu yang ditentukan tadi di halaman 33 kita baca. Jadi saat Ahmad atau saat Nabi Muhammad, iku kang luwih becik ing dalam saat iku, lamun ono warta becik iku nyoto. Jadi kalau pada saat waktu itu jatuh pada saat Ahmad, maka kalau ada kabar baik itu pasti nyata. Lamun ono warto olo iku goroh. Jadi kalau ada kabar buruk, pasti kabar buruk itu bohong. Lamun kelangan arto emas saloko lan samubarang, kang ilang bisa ketemu maneh. Jadi apabila kita kehilangan harta, baik itu berupa emas, perak, atau barang-barang yang lain, dan kehilangannya terjadi pada saat Ahmad, maka barang itu pasti bisa ditemukan. Parane mangidul, jadi barang yang hilang itu arahnya ke arah selatan. Ing kidul wetan enggone lamun perang selamat sarta manganggo sarwa putih. Madhep ngidul ngetan nyuwun pitulunging Allah. Kalau ingin mendapatkan barang itu, maka tempatnya adalah sebelah selatan agak ke timur. Jika berperang pada saat Ahmad ini, maka akan mendapatkan keselamatan. Dan jika menggunakan pakaian, maka sebaiknya pakaian yang serba putih. Kita kemudian menghadap ke sebelah selatan agak ke timur dengan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi di sini kita melihat ada pengaruh dari Islam. Kemudian yang kedua adalah saat Jibril.
Tumrap barang kang ilang nganti lawas ora bisa ketemu, nanging ana keterangan yen panggonane ing kidul. Lamun perang podo madhep ngidul. Jika masuk dalam saat Jibril atau saat Jibril, maka barang yang hilang itu tidak akan ditemukan. Tetapi kita akan memperoleh keterangan bahwa barang yang hilang itu berada di sebelah selatan. Dan jika melaksanakan perang atau terlibat dalam peperangan di saat Jibril ini, maka sebaiknya menghadap ke arah selatan. Kemudian ada saat Ibrahim. Jadi saat Ibrahim itu lamun perang madhepo ngalor, mulangake getih becik kanggo mbeburu kewan. Jadi kalau dalam saat Ibrahim ini sebaiknya jika berperang itu menghadap ke utara. Dan saat ini bisa menjadi waktu yang cukup bagus untuk berburu hewan. Kemudian ada saat Yusuf, becik kanggo samu barang gawe. Jadi saat Yusuf itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan banyak hal. Kemudian ada saat Israel. Israel ini kan malaikat pencabut nyawa. Samu barang pagawian Allah, lamun nelungan nemu ciloko. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan buruk itu, jika kita berpergian maka akan mendapatkan kecelakaan. Di sini kita mendapatkan bahwa perhitungan-perhitungan yang ada dalam kitab Primbon, terutama ketika bicara tentang wata'e saat Nabi, ternyata itu mendapatkan pengaruh dari Islam dengan adanya penggunaan nama-nama Nabi dan malaikat. Tapi perlu saya berikan batasan bahwa mendapatkan pengaruh dari Islam itu bukan berarti Islami. Dengan keberadaan perhitungan semacam ini, belum tentu hal semacam ini mendapatkan pembenaran dari syariat. Selain itu, ketika saya membaca dalam kitab Primbon yang lain, kitab yang kedua adalah kitab Wedomontro. Di dalamnya itu memuat berbagai ilmu kesaktian gaib, serta berbagai ilmu yang konon menurut kitab Primbon ini merupakan milik dari Sunan Kalijogo. Di dalamnya banyak kita temukan mantra-mantra kesaktian, di mana mantra-mantra kesaktian ini ternyata juga banyak mendapatkan pengaruh yang berasal dari konsep Islam. Misalnya ketika kita ingin agar betah melek atau kita kuat untuk tidak tidur di malam hari, maka ada doanya. Apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illallah anta alaihi, ya Allah rabbil alamin. Mantra ini dibaca tanpa melakukan lelaku apapun. Nah, di sini tentu kita paham betul bahwa ini merupakan pengaruh dari Islam. Kalau kita lihat dari sisi doanya, doa yang digunakan adalah doa yang sepenuhnya menggunakan bahasa Arab. Nanti ada juga doa-doa itu yang tercampur. Jadi menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa Jawa, kemudian ditambah dengan ungkapan-ungkapan yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya doa atau mantra dari orang yang melakukan riyadhah. Kalau di sini disebut sebagai rialat. Rialat yang dimaksud itu adalah laku yang digunakan untuk memperoleh keinginan yang ingin dicapai. Orang yang memiliki keinginan atau hajat tertentu, mereka biasanya melakukan laku spiritual tertentu. Untuk menjalankan rialat ini atau riyadhah ini, latihan batin ini, maka ada doa yang dibaca. Jadi doanya kurang lebih demikian. Ono rasa mangan cahyo, ono cahyo mangan rasa. Rasa rasaning Allah, cahyo cahyaning Allah. Manungso sadermo nglakoni pakoning Allah. Jadi mantra ini meskipun menggunakan campuran bahasa Jawa dan ada pengaruh yang berasal dari tradisi Islam, tapi ungkapannya kita temukan ternyata tidak memiliki pertentangan tertentu dengan konsep Islam. Ono rasa mangan cahyo, ono cahyo mangan rasa. Jadi ada rasa yang memakan cahaya, ada cahaya yang memakan rasa. Rasa rasaning Allah. Jadi rasa yang berasal dari rasanya Allah. Cahyo cahyaning Allah. Cahaya yang berasal dari cahayanya Allah. Manungso sadermo nglakoni pakoning Allah. Jadi manusia itu hanya sekedar menjalankan perintah yang berasal dari Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa doa ini ternyata mendapatkan pengaruh yang sepenuhnya berasal dari konsep Islam, terutama dari konsep tasawuf. Nah, selain itu, dalam kitab yang kedua ini, yaitu kitab Wedomontro ini, masih banyak kita temukan doa-doa yang lain, dan doa-doa itu jelas mendapatkan pengaruh dari Islam. Misalnya ada doa kunut. Nah, doa kunut yang ada di sini tidak dibaca ketika melaksanakan sholat, tetapi doa ini dibaca ketika ada orang, dia menemukan dirinya berperkara. Jadi entah itu perkara besar atau perkara kecil. Maka menurut Primbon ini, orang yang bersangkutan itu dianjurkan untuk membaca donga kunut kalau di sini. Selain itu ada doa-doa yang lain, di mana doa-doa ini juga mendapatkan pengaruh yang berasal dari
konsep Islam. Tapi di sini perlu saya tekankan kembali sebagaimana batasan yang tadi sudah saya berikan di awal gitu, bahwa mendapatkan pengaruh dari Islam itu bukan berarti Islami. Tapi pada bagian ini kita melihat bahwa isi kitab Primbon yang dikatakan merupakan warisan dari leluhur. Leluhur yang dimaksud ternyata adalah leluhur yang sudah mendapatkan pengaruh dari Islam. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa kitab Primbon itu tidak ke Arab-Araban, maka justru pengaruh Islam atau yang mereka katakan sebagai pengaruh Arab itu cukup kental di dalamnya. Kemudian yang kedua, jika ada klaim yang menyatakan bahwa kitab Primbon itu adalah produk local wisdom, ternyata pengaruh yang berasal dari luar pun oleh masyarakat Jawa itu kemudian diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi bagian dari kebudayaan Jawa. Adanya harmonisasi antara masyarakat Jawa dengan kehadiran Islam, sehingga mereka bisa menciptakan satu bentuk budaya baru. Di sini kita melihat bahwa masyarakat Jawa itu sebenarnya memiliki pola kebudayaan yang terbuka. Mereka siap berkomunikasi dengan berbagai kebudayaan di luar mereka. Bahkan termasuk siap untuk mengadopsi berbagai hal yang baik yang berasal dari kebudayaan lain. Jadi orang Jawa itu tidak menjadi pihak yang mengisolasi diri. Dan mereka hanya asik dengan wujud kebudayaannya sendiri. Mereka adalah masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan diri agar terus menjadi semakin baik dan mengalami penyempurnaan dalam lelaku. Nah, di situ salah satu upaya untuk menyempurnakan diri itu, mereka kemudian mengadopsi sejumlah nilai yang berasal dari konsep Islam. Memang mereka belum sepenuhnya Islami, tetapi kita melihat bahwa itu adalah bagian dari proses untuk menuju Islam. Para pemirsa sekalian, saya kira itu beberapa hal yang perlu saya bahas terkait dengan kumpulan kitab Primbon, Baboning kitab Primbon ini. Kedepan mungkin perlu kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kitab-kitab Primbon yang lain. Para pemirsa sekalian, saya kira demikian kajian kita hari ini terkait dengan kitab Primbon. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan kita sekalian, dan dengan kajian ini mudah-mudahan kita bisa menghadapi kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah teduh, aku bertanya, apa makna hidup dalam rahasia? Dari angin sepoi hingga hujan badai, ku mengerti kini, aku hanya pendatang. Perjalanan jiwa menembus cakrawala dan jembatani ruang antara dunia dan keabadian. Dengan cahaya dalam gelap, aku bersandar menuju ke dalam, menemukan yang nyata. Dalam perenungan, ku menemukan kedamaian. Dalam doaku lihat cahaya kekekalan.